Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. طيب أهلا وسهلا ومرحبا في تدريس اللغة العربية في يوم الأربعاء. قبل أن نبدأ هذه الدراسة هيا بنا نبدأ بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, نستمر. قبل أن نبدأ التعليم أو الدراسة هذا اليوم أنتم أن تقرأوا الهدف تدريس اللغة العربية. طيب, ini kompetensi dasar, kalian bisa baca. Kita pada hari ini untuk kelas 11 agama akan melanjutkan materi yang sebelumnya, tapi kita langsung ke al-qawaid ya. Al-qiraahnya nanti kita bisa pahami bersama mungkin dengan video-video selanjutnya, tapi kita langsung masuk ke materi al-qawaid nantinya ya. Nah, indikator pencapaiannya adalah setelah kalian mempelajari, nanti kalian dapat menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi huruf jar dan huruf athof. Kemudian dapat menemukan huruf jar dan huruf athof dari teks, serta melengkapi paragraf dengan huruf jar dan huruf athof ya. Jadi indikator yang setelah kalian pelajari yang harus tercapai itu ada 3. Oke, kita langsung. Lahid huruf al-jar wal majrur fima yali. Kalian diminta memperhatikan huruf jar dan majrur pada kata-kata atau tabel berikut ini. Oke, kalau kita perhatikan terlewat ya. Contoh yang pertama, raja'tu minal mustashfa. Kita langsung fokus ke huruf jarnya ya. Raja'tu minal mustashfa. Adakah di sini huruf jar? Ya, ada. Huruf jarnya adalah min. Contoh yang selanjutnya, adhabu ila saydariyah. Ada huruf jarnya? Ya, huruf jarnya yang warna merah, ila. Kemudian al-kitabu alal maktabi. Ada huruf jarnya? Ada, ala. Kemudian anamu fi ghurfatin naumi. Ada huruf jarnya? Ada, yaitu fi. Kemudian baiti ba'idun anil masjidi. Ada, ya, di sini an. Anta kal qamari. Mana huruf jarnya? Huruf jarnya kaf. Kenapa tulisannya begini? Karena menyambung dengan alif lam. Kemudian ahmilal wasfata tibbiyata lil ustadi. Ada huruf lam. Azhab ilal mustashfa bi as-sayyarati. Sama, ada huruf bi. Nah, itu ada huruf jarnya. Ada 8 yang akan kita pelajari huruf jar pada hari ini. Nah, sekarang kita lihat kata setelah huruf jar. Kata setelah huruf jar pertama di sini kita perhatikan ya. Al-mustashfa, ada al. Nah, al ini cirinya apa? Ya, cirinya isim. Ya. Al itu cirinya isim. Nah, kalau akhirnya ini ya, al-mustashfa cirinya isim. Kita lanjut dulu ke as-saydaliyah, alif lam. Nah, cirinya isim. Al-maktab, alif lam. Kemudian di sini ada yang namanya, kalau kalian sudah pelajari, mudhof ilai. Ini juga cirinya isim. Kemudian lagi di sini ada alif lam juga, ini cirinya isim ya. Ini juga ada alnya. Nah, berarti kalau kita coba simpulkan, huruf jar itu bersambung pada isim, tidak pada fiil. Ya, ingat kata ada 3, ada isim, fiil, huruf. Huruf jar itu masuk hanya kepada isim, tidak kepada fiil.
Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ila saydaliyati. Kemudian alal maktabi. Fi ghurfati. Di sini juga Naomi. Kemudian anil masjidi. Kal qamari lil ustadi bisayyarati. Nah, kalau kita lihat secara umum, bila mana isim tersebut kemasukan huruf jar, maka harokat akhirnya menjadi majrur, yaitu dengan kasrah. Dengan kasrah. Ya. Huruf jar bila mana masuk ke dalam isim, maka huruf isimnya tersebut harokatnya menjadi kasrah. Itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana isim itu kan kebagi beberapa bagian. Ada isim mufrad, tadi isim mufrad ya. Ada isim tasniyah, ada isim jama', ada isim jama' muannas salim, ada isim jama' taksir, dan selanjutnya. Nah, kalau ke dalam isim mufrad, jama' taksir, harokat akhirnya itu menjadi kasroh. Harokat akhirnya menjadi kasroh. Tapi kalau ke dalam tasniyah, ingat tasniyah itu punya dua di akhirnya yang perlu diperhatikan. Tasniyah itu kan akhirnya ya dan nun, alif dan nun. Alif plus nun dan ya plus nun. Nah, lalu mana posisi atau keadaan bila mana isim tasniyah diawali oleh huruf jar? Apakah alif plus nun atau ya dan nun? Yang terpilih adalah ya dan nun. Ini tanda majrurnya untuk isim tasniyah. Maka kita lihat contohnya. Asalnya al-masjidani. Asalnya al-masjidani. Asalnya nih al-masjidani. Dengan alif dan nun. Tapi kemasukan fi menjadi fil masjidaini. Ya, nih. Ya dan nun dan harakat sebelumnya ini itu fathah. Seperti itu. Contohnya juga dengan as-saydaliyatani. Asalnya as-saydaliyatani karena kemasukan huruf jar fi, di sini fi, maka dia berubah menjadi as-saydaliyataini. Nah, ini untuk isim tasniyah. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim yaitu waw dengan nun atau ya dan nun. Akhirnya itu dua kalau jama' mudzakkar salim ya. Nah, kita lihat contohnya yang waw dengan nun, al-muslimun. Bila mana kemasukan huruf jar ala, ya ini saja contohnya langsung yajibu ala. Yang al-muslimun tadi waw dan nunnya diganti dengan ya dan nun menjadi al-muslimina. Al-muslimina ya. Nah, perbedaan antara isim mutsanna atau tasniyah dengan jama' mudzakkar salim, kalau isim tasniyah sebelum ya dan nunnya taknya sebelum ya dan nun berharokat fathah. Kalau pada jama' mudzakkar salim sebelum huruf ya dan nun berharokat kasrah. Alal muslimin, kemudian as-salihun menjadi alas salihin. Nah, sekarang kita coba di sini ada kata kita ambil contoh kata al-katib. Kita coba menjadi dua orang penulis. Ini artinya penulis. Dua orang penulis menjadi al-katibani atau al-katibaini. Nah, kalau lebih dari dua orang menjadi al-katibuna dan al-katibina. Itu untuk jama' mudzakkar salim. Nah, sekarang kita masuk ke jama' muannas salim. Jama' muannas salim seperti apa? Jama' muannas salim yaitu bila mana di akhirnya ada alif dan ta. Ya, ini untuk perempuan yang jumlahnya lebih dari dua. Nah, kalau dia kedatangan huruf jar, ini huruf jarnya li, maka menjadi lil ustadzati.
akhirnya menjadi kasrah. Al-khadimatu, masukkan li menjadi lil khadimati. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang baru kita masuk ke pengertiannya. Apa sih huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Tadi contohnya sudah ya. Fil saydaliyati alal maktabi. Nah, jadi isim huruf yang dapat menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Nanti tanda jarnya itu dengan kasroh, dengan al, dengan ya dan nun dan lain sebagainya, itu tergantung jenis isimnya. Ya. Nah, ini min artinya apa? Ini kalau bisa kalian baca sendiri ya. Min dari ila ke atau pada, ala di atas, kepada, kewajiban, fi di dalam. Nih, kalau bisa ini dihafalkan untuk memudahkan kalian dalam menerjemahkan teks qiraah atau teks lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, kaidah penggunaan huruf jar tadi sudah disampaikan juga sebenarnya. Huruf jar tidak bersambung pada fiil, huruf jar bersambung pada isim. Isim yang didahulukan huruf jar maka hukumnya majrur namanya, dijarkan. Majrur artinya dijarkan atau dikasrohkan, atau kata lainnya dengan kasroh selain kasroh. Ya. Nah, isim majrur memiliki tanda. Nah, isim yang majrur yang di kedatangan huruf jar itu memiliki tanda. Kalau ada alif lamnya berarti tandanya hanya kasroh. Kalau tidak ada alif lamnya kasrotain. Dengan ketentuan isimnya bentuknya adalah isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Isim mufrad contohnya misalkan fil maktabi. Ini isim mufrad ya. Maktabi, akhirnya kasroh. Kalau jamak taksirnya apa? Fil makatib. Maka tibi. Kalau jamak muannas salimnya, nah ini yang lain berarti. Contoh al-muslim menjadi al-muslimati, seperti itu. Nah, kalau ya ini bila mana bentuk isimnya tasniyah atau jamak mudzakkar salim, tapi perlu diingatkan, ingat harokat sebelum ya dan nun. Kita contoh isim tasniyah dulu. Fil makta, oh ini kelebihan ya, makta bi atau bay ya, makta baini bukan bina, karena ini isim tasniyah, ini isim tasniyah ya. Kalau jamak mudzakkar salim maka kita cari yang ambil al muslim aja, jadi al muslimina ya, nah selanjut lagi berharokat fathah jika termasuk isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu apa? Isim yang tidak bertanwin, contohnya Fatimah, Ibrahim, dan sejenis lainnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu lahid huruf al-'athaf al-atiyah. Perhatikan huruf ataf berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada yang dimerah-merahkan ya, ini huruf atafnya waw, fa, tsumma, aw, am, hatta, lakin, la, bal. Ya, ini huruf atafnya. Nah, Muhammadun wa Aisyah wa Hasanun. Sama ya, wa Hasanun. Kemudian di sini ada huruf fa, ada huruf tsumma, huruf aw, huruf am, hatta, lakinna, la, dan bal. Nah, kalau kita perhatikan huruf ataf itu fungsinya adalah menghubungkan satu kata atau lebih ya. Contoh ini Muhammad yang pertama, Aisyah dihubung berkaitan dengan Muhammad, kemudian Hasan juga berkaitan dengan Muhammad, jadi kemari ya, ke Muhammad semua. Begitu juga yang ini, kemudian Aisyah dengan Muhammad menghubungkan. Ini juga Al-Qirtas dengan Alkitab, Mumaridun dengan Tabib. Nah, dihubungkan. Hatta ini menghubungkan antara khadrawat dengan sabanah. Kemudian Lakinna menghubungkan antara Al-Quran dengan Al-Majallah. Al-Kaslan dihubungkan sama La dengan Al-Mujtahid. Tabib dihubungkan dengan Mumaridun. Nah, dihubungkan Bal dengan kata Mumaridun. Nah,
Sekarang kita lihat lagi. Yang pertama, kata yang pertama atau kata yang letaknya sebelum huruf waw itu disebut ma'tuf alaih. Ma'tuf, maaf ya kalau tulisannya jelek. Ma'tuf alaih. Huruf ta ma'tuf alaih. Sedangkan kata yang setelah huruf atau kata yang mengikuti kata sebelumnya ini dan ini, maka disebutnya ma'tuf. Nah, ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Dalam hal apa? Dalam hal harokat akhir atau i'rabnya. Kita lihat di sini, Muhammadun harokat dhammah. Maka di sini juga akan ikut Aisyah tuh, kemudian di sini Hasanun. Boleh nggak di sini Hasanin? Nggak boleh karena dia ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah Muhammadun. Yang di sini juga sama. Muhammadun, Aisyah tuh Hasanun. Nah, ini kita lihat di sini. Khudil al-kitaba. Dia harokatnya fathah. Maka ma'tufnya pun juga sama. Fathah kirtosa. Kemudian di sini tabibun. Di sini juga sama. Maridun. Kemudian al-khadrawati. Kasrah. Maka di sini juga sabanakhi. Kemudian qara'atul majallata, di sini al-Qur'ana. Al-mujtahidu, di sini kasrah nu, dan selanjutnya. Ya, jadi ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih dalam hal harokat. Yang lainnya apakah tasniyah, jama, bentuknya itu enggak. Yang pasti yang diikuti hanya harokatnya saja. Ya, jadi perbedaan antara jar dengan atof. Kalau atof yaitu adalah menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, dan kata yang letaknya setelah huruf atof atau disebut ma'tuf, harokat akhirnya mengikuti ma'tuf alaih atau sebelum huruf atof. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada artinya ya. Jadi kalau atof dalam ilmu nahwu adalah kata hubung, ya seperti dan, atau, kemudian, sebagainya. Nah, ini artinya juga kalian bisa hafalkan sendiri. Lakinna, tetapi la, bukan bal, bahkan, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, jadi intinya adalah tadi sudah dijelaskan, atof itu menyambungkan atau menghubungkan satu kata lebih dengan kata berikutnya menggunakan huruf atof. Ya, kita contohnya kan yang pertama ada contohnya itu yang pertama, Ja'a Muhammadun wa Aisyatu wa Hasanun. Ja'a Muhammadun wa Aisyatu. Nah, menyambungkan Aisyah, menyambungkan kata sebelumnya, kemudian Hasan menyambungkan juga kata Muhammad. Nah, itu saling menghubungkan, saling menyambungkan. Maka kalau mau menyambungkan satu kata, satu kalimat, maka gunakanlah huruf atof dengan ketentuan. Ya, ini kata yang berada sebelum huruf atof, maksudnya setelah, ya, di depannya tadi udah Bapak jelaskan. Tuh. Kalau yang kata setelah itu disebut ma'tuf alaih yang sebelumnya. Jadi sebelum huruf atof ma'tuf alaih, setelah huruf atof itu disebut ma'tuf. Itu jangan sebelum, untuk keliru kayaknya di buku. Nah, ma'tuf alaih itu mengikuti ma'tuf dalam hal i'rab. I'rab itu fathah, ya, rafa, nasab, jar. Fathah, dhammah, kasrah. Fathatain, dhammatain, kasratain. Ya, bukan dalam bentuk muannats atau mudzakkar. Kalau ma'tuf alaihnya mudzakkar, ma'tufnya mau muannats boleh. Atau sebaliknya, ma'tuf alaihnya mudzakkar, ma'tufnya muannats, itu boleh. Itu enggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah i'rabnya atau harokat akhir dari kata tersebut. Ya, mufrad, tasniyah, atau jamak juga tidak berpengaruh. Kalau kita lihat contohnya tadi, kita balik dulu. Nih, kalau kita perhatikan, majalah ini kan perempuan, muannats, maka ma'tufnya mau mudzakkar, mau muannats, ya nggak jadi masalah, boleh. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini jamak. Di sininya jamak. Di sini muannats, di sini bukan. Nah, itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu. Saran Bapak, kalian kalau bisa untuk menghafalkan huruf atof dan juga huruf jar, agar nanti lebih mudah dalam mempraktekkan. Nah, tugas kalian adalah
menentukan huruf jar dan huruf ataf di buku ya. Ini kalau di e-book ya, ini di e-book ada di halaman 26. Yang dikerjakan yang atasnya saja, yang A-nya saja dulu. Ya, halaman 26. Ya. Ayyin hurufal jarri wal atfi ma yali. Tulis huruf jar, tentukan huruf jar dan ataf pada kata cerita berikut ini. Bapak contohkan, Ibrahimu talibun fi. Huruf apa nih? Ada huruf di sini. Fi. Tinggal tentukan nanti huruf apa. Al-madrasatu tsanawiyati yadhhabu ila huruf juga. Kulla yaumin wa fi yaumin min fi bi fi wa fi dan seterusnya. Ada lagi fa ila ya, bi. Nah, tulisnya gimana Pak? Tulisnya lengkap dengan kata setelahnya. Contoh, yang ini misalkan fi. Fi-nya kan huruf jar. Coba fil, jangan huruf jarnya saja. Fil mad ro sa ti. Nah, kalau huruf ataf gimana? Huruf ataf ini ada kata wa. Ya udah, wa sama fi. Ya udah. Wa fi yaumin. Wa fi yaumin. Di sini nanti tulis lagi fi yauminnya, jawanya tidak ditulis. Seperti itu ya, silakan nanti kalian kerjakan kalau sudah dikumpulkan di e-learning seperti biasa. Oke, itu saja, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paling telat mengumpulkannya nanti malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.